Film ini dimulai dengan memperlihatkan suasana kota Pattaya yang riuh ramai dan merupakan salah satu kota yang terkenal di dunia. Di kota ini terdapat banyak tempat hiburan, bisa berupa pertunjukan musik langsung, klub malam, bisnis esek-esek, dan bar. Seorang bos besar bernama Simon sangat terkenal di Pattaya karena dia mengendalikan ratusan bisnis baik yang legal maupun yang ilegal. Jangan coba-coba untuk menipu dirinya atau mempermainkannya bila tidak ingin hidupmu dalam bahaya. Bahkan seorang polisi seperti Jacai tidak berani untuk menghentikan perbuatan Simon meskipun itu terjadi di depan matanya. Jacai memilih untuk pergi dan seakan-akan tidak melihat apapun yang sedang diperbuat oleh Simon karena dia takut dengan apa yang akan terjadi pada dirinya bila dia ikut campur dalam masalah tersebut. Jacai sebenarnya adalah seorang polisi yang jujur dan baik. Namun di hari-hari terakhirnya dia akan pensiun, dia malah sering berjudi di kasino ilegal milik Simon untuk mencari pemasukan tambahan demi pengobatan putrinya. Namun hanya kekalahan demi kekalahan yang dia dapatkan. Bahkan dia ingin menggadaikan pistol emas kesayangannya kepada anak buah Simon yang bernama Mah dan berharap bisa mendapatkan 500.000 baht dari dirinya. Tetapi Mah hanya bisa memberikannya 100.000 baht untuk pistol tersebut meskipun Jacai sudah memohon kalau uang tersebut untuk biaya pengobatan putrinya. Saat Simon sedang perjalanan menuju ke rumah Jacai, tak sengaja dia melihat seorang wanita cantik yang begitu menggoda pemilik dari Angel Pizza. Dia lalu berhenti di depan kedainya dan mencoba memesan pizza dari nomor telepon yang tertera di depan gerai Angel Pizza. Hello, Angel Pizza ชามะนาวค่ะ จะน้องดื่มอะไรอยู่ Setelah membuatkan pizza dan minuman yang Simon pesan, Fah lalu mengantarkan semua pesanan Simon ke mobilnya. Segera setelah menerima pizza tersebut, Simon langsung memakannya dan mengatakan kalau pizza buatan Fah sangat enak. Fah pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Simon karena dia memuji pizzanya. Namun Fah mengatakan kalau pizza itu adalah buatan suaminya. Meskipun agak kecewa mendengar jawaban itu, Simon tetap berterima kasih atas pizza yang telah dibuat suaminya dan berharap semoga mereka berdua bisa bertemu lagi di lain kesempatan. พี่ชื่อไซมอน Seorang laki-laki datang ke kedai Fah dan memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Todd, adik kandung dari suaminya. Fah yang melihat Todd sebenarnya tidak percaya begitu saja dengan ucapannya, karena Fah melihat kalau Todd sangat jauh berbeda dengan suaminya. Shing sebenarnya tidak senang melihat keberadaan adiknya di kedai pizza miliknya. Apalagi Todd baru saja keluar dari penjara karena kejahatan di masa lalunya yang sangat brutal. Namun, Shing masih memperbolehkan adiknya untuk tinggal tetapi hanya selama 2 minggu saja. Dan dia diharuskan bekerja membuat pizza di tempatnya. Setibanya Simon di rumah Jacai, dia lalu memberikan uang kepada Simon atas pistol yang telah digadaikannya. Tak sengaja, Simon melihat sebuah foto wanita yang terletak di atas mejanya dan bertanya siapakah dia karena Simon merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Jacai mengatakan kalau dia adalah istrinya yang dulu juga seorang pemain film namun istrinya sudah lama meninggal. Mendengar itu, Simon agak terkejut karena ternyata istri Jacai adalah seorang aktris yang kemudian sedikit bercerita tentang kemana perginya semua uang-uang dari bisnisnya. Simon mengatakan kalau semua uangnya dikirimkannya ke Bangkok untuk mengubahnya menjadi emas sebelum dikirimkan kembali kepadanya. Namun ada masalah dalam pengiriman terakhirnya. Maka dari itu, Simon meminta Jacai untuk ikut pergi mengambil emas miliknya dan selama perjalanannya, dia tidak diharuskan untuk berbuat apa-apa. Lakukan saja semua ini untukku, karena komisi yang akan dia terima akan jauh berkali-kali lipat lebih banyak dari uang pensiunannya. Berlokasi di tepi pinggiran laut, seorang wanita bernama Gi berniat menemui seorang pria yang tinggal di atas sebuah perahu untuk mengajaknya melakukan sebuah pekerjaan. Hawk pun lalu keluar dari perahu miliknya dan mengatakan kalau dia tahu siapa Gi yang merupakan seorang peramal terkenal di Pattaya dan Hawk memintanya untuk menemuinya besok di pasar Naklu. Sesuai dengan janji mereka, Gi pun mendatangi Hawk yang merupakan seorang pedagang ikan di pasar Naklu.
Gi bertanya tentang suatu kejadian 6 bulan yang lalu ketika Hawk pergi mengangkut emas milik Simon dari Bangkok menuju Pattaya. Namun dalam perjalanannya, dia dihentikan oleh polisi dan bea cukai. Emas-emas yang Hawk bawa akhirnya jatuh ke tangan para polisi tersebut, yang tentunya membuat Simon sangat marah kepadanya. Simon masih mengampuni hidupnya, namun dia harus hidup dengan penyesalan dan memerintahkan Mah untuk mencongkel satu bola matanya. Maka oleh sebab karena itu, kini Simon perlu melakukan 2 hal agar emas-emasnya aman. Pertama, tarik emas sebagai barang bukti agar bea cukai tidak curiga. Kedua, dia membutuhkan seorang polisi yang jujur dan bersih untuk membantu mengangkut emas tersebut dan membawanya ke Pattaya. Gi berencana untuk merampok semua emas milik Simon. Namun pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh 1 orang, dan mereka harus menambah 1 orang lagi yang handal dalam melakukan pekerjaan ini. Hawk sangat tertarik dengan rencana Gi, apalagi atas hilangnya 1 bola matanya, dan dia merekomendasikan seorang pembunuh bayaran bernama Todd. Todd dulunya adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat handal dalam melakukan pekerjaannya. 3 tahun yang lalu, sebelum dia masuk ke dalam penjara, dia disewa untuk membunuh seorang pengusaha ketika dia sedang bermain tenis beserta dengan semua pengawalnya. Selama 3 tahun di dalam penjara, dia berhasil memasukkan surat keterangan untuk keluar dari dalam penjara dan kembali pada kakaknya. Maka dari itu, kini dia tinggal bersama kakaknya. Namun di sana, dia tidak hanya menjual pizza, tetapi dia juga menjual narkoba yang menyebabkan kini kedai pizza milik kakaknya banyak pembelinya. Shing memang tidak mengetahui perbuatan dari adiknya karena dia lebih fokus memasak dan mengantarkan pesanan-pesanan pizza yang semakin banyak semenjak Todd berada di sana. Namun tidak dengan Fah yang menyadari perbuatan dari Todd. Karena penasaran, Fah pun akhirnya membuka rak yang berada di dapur pizzanya, yang kemudian membuatnya terkejut karena dugaannya selama ini benar kalau Todd telah menjual narkoba di kedai pizza miliknya. Ketika Todd sedang bersantai di depan kedai pizza, Hawk yang mampir ke sana bertanya apakah akhir-akhir ini dia bermain tenis lagi, karena Hawk ingin Todd bekerja sama dengannya untuk melakukan sebuah pekerjaan besar yang berbahaya. Jika kita melakukan pekerjaan ini bersama-sama, Hawk memastikan kalau Todd bisa berhenti menjual narkoba dari kedai pizza ini. Namun Todd mengatakan kalau itu hanyalah sebatas rumor yang dibuat-buat, jadi jangan percaya dengan cerita tersebut. Lagian, dia tidak tertarik sama sekali dengan pekerjaan yang Hawk tawarkan kepadanya. Malam harinya, ketika Sing sedang mengantarkan pizza ke pelanggannya, Fah yang mabuk mencoba mengajak Todd untuk bermesraan dengannya. Karena dia melihat kalau Todd lebih ganteng dari suaminya dan juga Fah yang mempunyai nafsu besar tidak bisa menahan dirinya untuk mengajak Todd bermain ular gua bersamanya. Jika Todd menolaknya, dia akan menceritakan semua narkoba-narkoba yang Todd jual kepada kakaknya. Meskipun mendapatkan ancaman seperti itu, Todd tetap tidak mau untuk diajaknya bermesraan. Hingga akhirnya membuat Fah menampar wajah Todd karena jengkel ada laki-laki yang berani menolak ajakannya. Tentu saja mendapatkan perlakuan seperti itu membuat Todd sangat marah. Hingga dia terus memukuli Fah, bahkan hampir membunuhnya dengan pisau sebelum Sing datang ke sana untuk menghentikan kejadian tersebut. Fah mengatakan kepada suaminya kalau adikmu telah berusaha untuk memperkosanya setelah dirinya memergoki Todd berjualan narkoba di sini. Mendengar itu jelas saja membuat Sing sangat marah kepada adiknya. Kau boleh saja merusak dirimu sendiri, tapi jangan kau rusak juga kehidupan tenang dirinya. Fah lalu mengeluarkan semua narkoba-narkoba milik Todd dan juga uang hasil penjualan narkoba tersebut dari lemari dapur. Tentu saja melihat barang-barang terlarang tersebut membuat Sing berusaha menelepon polisi untuk mengadukan Todd kepada pihak yang berwajib. Namun Todd segera menodongkan pistol miliknya kepada kakaknya dan akan membunuh Sing bila dia nekat menelepon polisi. Jelas saja melihat adiknya ingin membunuhnya, dia tidak percaya adiknya setega itu kepadanya. Padahal sedari kecil semenjak orang tua mereka meninggal, dialah yang merawat dirinya. Kalau memang seperti ini balasan yang akan dia terima, dia meminta Todd untuk segera pergi dari hadapannya dan jangan pernah berharap bisa bertemu lagi dengannya. Mengetahui Hawk telah gagal merekrut Todd, Gi pun harus mengatur sebuah rencana lainnya dengan menyiapkan sebuah pembunuhan dengan berkedok makan malam. Dia sudah mengatur sebuah rencana untuk mempertemukan Fah dengan Simon di ruangan makan VIP kasino milik Simon. Gi tahu luar dalamnya Fah seperti apa, apalagi kalau dia sudah bertemu dengan laki-laki yang menarik baginya, apapun dia akan berikan kepada mereka. Maka dari itu,
Dia telah mempersiapkan kamera tersembunyi di dalam sebuah bungkus rokok dan segera memerintahkan Hawk menelepon Pizza Angel untuk segera mengirimkan pizza masuk ke dalam ruangan VIP 1 di Kasino Lion Star. Sang pizza. Ketika Gi sedang memesan minuman di sana, tak sengaja dia bertemu dengan Jacai yang sedang bermain judi di Kasino Lion Star. Gi menyadari kalau Jacai adalah seorang petugas polisi yang pasti akan dipekerjakan oleh Simon untuk mengangkut emas miliknya. Karena Gi sering melihat Jacai sering keluar masuk dari kasino secara teratur. Gi mencoba untuk mendekatinya, namun saat ini Jacai tidak peduli dengannya karena dia sedang frustasi akibat kalah berjudi. Tak berselang lama, Simon pun mengantarkan pizza yang telah dipesan masuk ke dalam ruangan VIP 1 di Kasino Lion Star. Namun dia tak menyangka melihat istrinya berbuat gila dengan laki-laki lain di dalam sana, hingga membuat singkalap dan berusaha untuk menghabisi Simon. Sing sebenarnya mempunyai kesempatan untuk membunuh Simon dengan meminta bantuan Fah mengambil pistol milik Simon. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah pistol yang Fah ambil malah diberikannya kepada Simon yang kemudian menembaki Sing hingga dia mati. Ma dan Go ditugaskan Simon untuk membuang mayat Sing ke lautan. Namun di dalam perjalanan mereka, ternyata Sing masih hidup yang kemudian berusaha untuk kabur dari mereka. Jelas saja melihat Sing mencoba melarikan diri dari mereka membuat Ma terpaksa harus menembakkan pistolnya berkali-kali ke tubuh Sing hingga dia harus mati di jalanan itu. Besok malamnya ketika Jacai berjudi, dia pun mencoba bercerita tentang kehidupan yang dia jalani. Karena dia tahu kalau Ji adalah seorang peramal paling terkenal di Pattaya. Jacai menceritakan tentang bagaimana kondisi anaknya yang semakin tak terkendali karena penyakitnya. Putrinya mulai membungkus semua yang ada di rumah dengan plastik. Dari meja, kursi, TV, kulkas, kacamata, hingga peralatan makan. Namun untuk saat ini, mungkin hanya itu yang bisa dia ceritakan. Karena mungkin sewaktu-waktu dia akan mendatanginya untuk bercerita lebih banyak lagi dengan Gi. Todd mendatangi ruangan otopsi setelah mengetahui kalau kakaknya telah mati. Namun dia tidak bisa menerima hasil laporan yang menyatakan kalau kakaknya mati karena kecelakaan mobil. Banyak bekas peluru bersarang di tubuhnya dan tak mungkin kalau kakaknya mati karena kecelakaan. Sang dokter mengatakan kalau dia hanya bertanggung jawab untuk menerbitkan laporan otopsi. Jika Todd memiliki keraguan tentang hasil otopsi, dia bisa meminta evaluasi forensik yang telah diterbitkan oleh kepolisian. Jadi sang dokter tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu di tangan mereka. Sekembalinya Todd dari rumah sakit, Hawk mendatanginya dan mengatakan kalau dia tahu siapa yang telah membunuh kakaknya. Beberapa waktu kemudian, Jacai mendatangi rumah Gi untuk meramal nasibnya di masa depan. Gi lalu meminta Jacai untuk memilih kartu yang sudah direkayasa olehnya. Ada 3 kartu yang menunjukkan kalau saat ini Jacai sedang bertanggung jawab atas sesuatu yang berharga dan dia akan segera memulai perjalanannya. Namun Jacai akan menghadapi masalah dalam pekerjaannya karena kartu ketiga itu menunjukkan sebuah persimpangan. Mungkin dengan mengubah kemana tujuannya akan membuatnya selamat dalam perjalanan. Tetapi ini hanyalah sebuah prediksi, bisa benar ataupun juga tidak. Melihat semua itu, Jacai tak menyangka kalau Ji bisa menebak apa yang akan dilakukannya di masa depan. Dan mungkin dengan semua petunjuknya akan bisa membuatnya merubah takdirnya. Segera setelah mendapatkan ramalan seperti itu, Jacai menemui Simon untuk memintanya merubah rute mereka karena Jacai beralasan kalau rute yang seharusnya mereka lewati, informannya mengatakan geng Hiu telah berkumpul di Semarsen beberapa jam yang lalu dan bersenjata lengkap. Dia takut kalau mereka akan menghentikan pengiriman ini hingga membuat nyawanya jadi taruhan. Jika Simon tidak merubah rute pengiriman tersebut, Jacai tidak mau ikut membawa emas miliknya. Mendengar itu pun, Simon akhirnya menuruti permintaan Jacai karena yang terpenting bagi dirinya, emas itu bisa sampai ke Pattaya. Hawk membawa Todd ke sebuah bekas restoran dan bioskop yang sudah tidak lama terpakai dan kini sedang direnovasi untuk sebuah rencana yang sedang mereka rencanakan. Namun di sana Hawk masih belum bercerita tentang siapa pembunuh kakaknya karena dia masih ingin Todd ikut rencana perampokan dengannya terlebih dahulu.
Todd kembali menuju ke kedai pizza kakaknya untuk merenungi kepergian Sing dari dunia. Apalagi kini kedai tersebut sangat berantakan setelah kematian kakaknya. Bahkan dia tidak melihat di mana keberadaan dari istrinya. Tak sengaja ketika dia melihat komputer kakaknya yang masih menyala, dia menemukan alamat terakhir kakaknya mengirimkan pesanan pizza, yang kemudian mencatat alamat tersebut dan juga nomor teleponnya. Meskipun harus membuat Sing mati, setidaknya membuat rencana Ji sudah lengkap semuanya. Todd merupakan salah satu kepingan penting untuk rencananya, karena keahliannya bisa dimanfaatkan untuk tujuan mereka. Jika Sing tidak mati, mana mungkin dia akan ikut dalam rencana mereka. Apalagi Jaca sudah masuk ke dalam perangkat Gi, jadi tinggal menunggu waktu ketika semua hal yang sudah mereka rencanakan berjalan dengan baik. Setelah sampai di unit barang bukti kepolisian wilayah Bangkok, Jaca menyerahkan surat kepada petugas di sana untuk mengambil emas yang telah mereka sita dibawa ke Pattaya sebagai barang bukti untuk kepolisian Pattaya. Segera setelah Jaca berhasil mengambil emas tersebut, dia beserta semua bawahan Simon bergegas menuju Pattaya sesuai rute yang telah mereka ubah. Di saat mereka melewati sebuah restoran, Gol meminta berhenti karena dia ingin makan di restoran itu. Jaca yang mengetahui akan hal itu sebenarnya meminta Gol untuk tidak berhenti. Namun setelah dia melihat sebuah poster wajah istrinya terpampang di atas restoran tersebut, Jaca juga meminta Mah untuk menunggunya. Karena ini adalah sebuah takdir bisa melihat film yang telah lama dimainkan oleh mendiang istrinya. Dia harus menonton film tersebut, karena dia tidak pernah menonton film ini lagi selama 30 tahun. Tidak peduli bagaimanapun keadaannya, dia harus menonton film ini lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Mah sebenarnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sana, karena dia melihat Gi berada di tempat itu. Mah lalu mendekatinya, namun sepertinya diam-diam Mah sebenarnya mempunyai rasa terhadap Ji, yang kemudian mencumbunya sebelum dia membunuh Ji dengan pistolnya. Setelah minuman yang diberi obat bius oleh Todd diminum oleh mereka, Todd pun langsung bereaksi dengan menembaki semua anak buah Simon yang masih tersadar di sana. Mendengar adanya beberapa tembakan di sana, Mah juga bersiap untuk membunuh Ji. Namun Ho datang menyelamatkannya yang kemudian membuat mereka segera pergi dari sana dengan membawa emas-emas itu. Jaca menyadari ada yang tidak beres setelah melihat orang-orang yang berada di bioskop itu hanyalah sebuah manekin. Dan dugaannya benar kalau emas yang berada di mobil itu telah hilang semuanya. Pembeli emas tersebut mengatakan kalau emas-emas itu bernilai 560 juta baht dan sekarang setelah ini dia akan mengirimkan uangnya ke rekening yang Gi berikan kepadanya. Gi lalu mengatakan kalau pembayaran pertama masing-masing orang mendapatkan 50 juta baht. Dia akan mentransfernya segera setelah itu, namun meminta mereka berdua untuk tidak menggunakannya selama setahun. Mungkin setelah hari ini mereka tidak akan bertemu lagi dengannya, tetapi Gi akan mencari kalian bila dia membutuhkannya. Belum mendapatkan jawaban atas siapa pembunuh kakaknya dari Hawk, Todd mencoba menghubungi nomor terakhir yang berada di pesanan pizza kakaknya. Dan terkejutnya dia kalau nomor itu ternyata adalah milik Hawk. Todd lalu berusaha untuk menembak Hawk demi menebus kematian kakaknya. Namun, Hawk dan Gi berusaha untuk menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka kalau Sing mati karena perbuatan Simon dan Fah. Gi hanya membutuhkan Todd berada di timnya dan akan menunjukkan sebuah video untuk meyakinkannya. Simon tentu sangat marah kepada Jacai karena firasat bodohnya itu malah membuat emas miliknya hilang selamanya. Sebenarnya Simon telah menyiapkan hadiah tambahan spesial untuk dirinya, berupa kaset rekaman video film istrinya yang sulit untuk dicari. Namun malah gara-gara film bodoh itu, emas 30 kg miliknya telah hilang dan Simon meminta Jacai untuk segera memakan rekaman film tersebut hingga habis. Dan karena sebab semua itu, Simon akan memperkerjakannya menjadi seorang anjing piaraan di bawah komandonya, karena tidak mungkin dia bisa mengembalikan emas-emas miliknya. Namun Jacai mengatakan kalau dia adalah seorang polisi, bukan anjing piaraan dirinya, dan berusaha akan mencari di mana keberadaan emas-emas miliknya. Jacai kini berada di kediaman Gi untuk mencari di mana keberadaannya, karena dia telah menjebaknya. Namun di dalam sana, dia hanya menemukan rumahnya dalam kondisi yang gelap dan juga artikel tentang pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Todd.
Setelah semua kejadian itu, Jacai berniat untuk menjual pistol emas miliknya yang lain kepada laki-laki misterius yang telah menghubunginya. Laki-laki itu lalu mengajak Jacai bertemu dengan seseorang yang akan membeli pistolnya, yang ternyata orang itu adalah Ji. Melihat Ji berada di sana, Jacai ingin sekali menembaknya, namun aksinya segera dihentikan oleh Pandut. Ji bercerita kalau di tempat ini adalah kedai pizza saudara laki-laki Todd. Namun dia telah meninggal karena dibunuh oleh Simon. Istri kakaknya kini dikurung di hotel milik Simon, tidak pernah keluar dari sana dan hanya dijadikan budak seks oleh Simon. Sing kehilangan segalanya karena Simon, dan emas yang mereka rampok adalah sesuatu yang benar untuk membalaskan perbuatannya. Dia akan memberikan uang yang banyak untuk Jacai, menghabiskan waktunya bersama dengan putrinya, dan berharap dia akan mengikuti rencana terakhir mereka untuk membunuh Simon. Gi dan Todd kini terlihat berada di Lion Star untuk bertemu dengan Simon dan juga Fa. Todd bertanya kepada Fa tentang apa yang terjadi dengan Sing sebelum dia meninggal. Fa mencoba bercerita palsu kepada Todd kalau setelah kejadian di antara mereka berdua saat di kedai pizza, dia takut untuk bertemu lagi dengannya. Gi meneleponnya hari itu dan memberitahunya kalau Tuan Simon ingin berinvestasi di Angel Pizza dengan membuka cabang di Lion Star. Namun Sang yang seorang penjemburu tidak senang melihat kedekatannya dengan Tuan Simon dan memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Tetapi tak berselang lama, dia mendapatkan kabar dari polisi kalau suaminya meninggal dalam kecelakaan setelah menabrak pohon. Gi jelas menyangkal semua cerita dari Fa karena dia mempunyai bukti video yang menunjukkan kalau Simon dan Fa malah berdoggy style di ruangan ini. Tiba-tiba Jacai masuk ke dalam ruangan tersebut dengan membawa beberapa makanan untuk merayakan pensiunannya yang telah dipercepat. Namun jelas saja Simon tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan Jacai dan meminta dua anak buah kesayangannya itu untuk menyeret Jacai keluar dari sini. Sesampainya di luar, malah Mah dan Goh mendapatkan informasi kalau telah ada seseorang yang telah menyelinap di ruang bersih-bersih dan ternyata itu adalah Hawk yang kemudian membuat mereka berdua membawanya ke atas menunggu perintah tindakan selanjutnya dari bos mereka. Todd yang sudah mengetahui hal tersebut sebenarnya hanya menunggu momen saja dan meminta Fa untuk pergi dari sini sebelum keadaan semakin buruk untuk dirinya. Yang kemudian tiba-tiba anak buah Simon masuk ke dalam sana yang kemudian menembaki mereka di dalam sana. Todd mencoba mencari di mana keberadaan Simon yang melarikan diri dari sana, namun dia malah harus berhadapan dengan para anak buah Simon yang berada di dalam lift. Sementara di sebuah ruangan tempat keberadaan Hawk, Mah dan Goh berusaha untuk menghabisinya di dalam sana. Gi sekarang berada di atap untuk mencari keberadaan Simon. Namun dari belakang, tiba-tiba Simon memukulnya dan membuat Gi hampir mati karena dicekek oleh Simon. Todd yang juga telah sampai di atap lalu menembaki anak buah Simon dan berusaha untuk membunuh bos mereka. Namun ketika Simon akan membunuh Todd, Jacai muncul di sana dengan menodongkan pistol kepadanya. Simon mengira kalau Jacai tak punya nyali untuk menembaknya, namun ternyata dia malah menembaknya hingga mengenai lengan tangan kanannya. Simon meminta Jacai untuk menangkapnya saja dan masukkan dia ke dalam penjara karena Jacai adalah polisi yang baik dan juga jujur. Jacai mengatakan kalau dia tidak akan menembaknya karena dia sudah pensiun dari kepolisian, tetapi ada orang lain yang pantas untuk menembaknya. Beberapa waktu kemudian setelah peristiwa besar yang terjadi di Pattaya, Jacai merayakan tahun barunya bersama dengan putrinya di pinggiran sungai Chao Phraya. Mereka nampak bahagia merayakan tahun baru tersebut, bahkan putrinya terlihat sudah sembuh karena penyakitnya.
Namun sekembalinya Jacai dari membeli es krim untuk mereka berdua, dia harus mati. Ditusuk oleh seorang pria yang terlihat di awal film mendapatkan penyiksaan dari Simon hingga menyebabkan tangan kirinya harus lumpuh. 30 กว่าปีแล้ว Dan sebelum film berakhir, terlihat Todd sedang mengirimkan sebuah paket kepada Jacai. Tetapi yang menerima paket itu hanyalah putrinya, karena Jacai telah meninggal yang ternyata isi di dalam paket itu berisi 2 buah pistol emas kesayangannya. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ako persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!